Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Senang kembali bisa ketemu kalian di sini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Untuk hari ini, kalian akan bersama Bapak kurang lebih 30 menit ke depan. Sama-sama kita belajar dan juga memahami materi yang ada di buku paket kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah kalau sudah siap. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Agar apa? Agar pembelajaran kita pagi ini berjalan lancar dan juga bermanfaat bagi kalian nantinya. Dengan menundukkan kepala, berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Dan Bapak harap setelah pembelajaran ini selesai, kalian akan mampu yang pertama menyebutkan informasi-informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian yang kedua, kalian akan mampu menyebutkan bahaya kabut asap bagi kesehatan. Serta yang ketiga, kalian mampu menyebutkan cara melindungi diri dari kabut asap. Namun, sebelum masuk materi, Bapak ada gambar ini anak-anak. Kalian perhatikan, kalian tebak kira-kira gambar apa ini? Gambar apa anak-anak? Tepat sekali. Gambar kebakaran hutan. Tahu tidak anak-anak dampak buruk dari kebakaran hutan? Banyak sekali dampaknya. Apa kira-kira coba? Dampak buruk daripada kebakaran hutan ini diantaranya yang pertama, hilangnya sumber daya alam yang ada di hutan tersebut. Contohnya seperti pohon-pohon yang habis terbakar. Padahal kan pohon sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian juga hewan ada yang mati terbakar, sebagian ada juga yang mengungsi entah ke hutan mana. Kemudian yang kedua, hilangnya habitat daripada hewan-hewan tersebut. Habitat itu adalah tempat tinggal daripada hewan-hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Hutan terbakar, habitatnya juga akan hilang. Dan yang ketiga, ini dampak buruk daripada kebakaran hutan adalah membawa penyakit bagi kita, khususnya manusia. Karena apa? Karena asap dari kebakaran hutan tersebut tidak baik bagi kesehatan kita, terutama alat pernapasan kita. Coba anak-anak kalian perhatikan. Lihat asap itu yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Nah, di dalam asap tersebut terkandung zat-zat yang sangat tidak baik bagi alat pernapasan kita. Samping itu, asap daripada kebakaran hutan ini itu juga akan membawa banyak bahaya bagi kesehatan kita. Dan juga bagaimana caranya kita untuk melindungi diri dari bahaya kabut asap tersebut. Nah, jawaban dari pertanyaan Bapak tadi akan kita temukan pada pembelajaran kita kali ini. Ini anak-anak, Bapak punya teks bacaan. Dari teks di sini nanti kita akan sama-sama menemukan informasi yang terdapat di dalam teks bacaan di sini. Teks bacaan di sini di buku paket kalian juga ada anak-anak. Bapak bacakan, kalian perhatikan, nanti di rumah bisa kalian ulang lagi membacanya. Bapak bacakan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan Indeks Pencemaran Udara di Jambi, Palangkaraya,
dan Palembang sudah sangat tinggi dan tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu dan partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, O3, sulfur dioksida, SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya orang-orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan juga tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Kedua, memakai masker jika harus keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering, agar debu atau partikel yang halus menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang perlu dimasak dengan baik. Nah, anak-anak, setelah Bapak bacakan tadi, sekarang kita akan mencari informasi-informasi yang ada di dalam teks bacaan ini. Bagaimana caranya? Apakah masih ingat? Pada pertemuan yang lalu, episode yang sebelumnya, Bapak sudah pernah mengajarkan bagaimana cara mencari informasi dari sebuah teks bacaan. Masih ingat? Belum? Nanti setelah ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mencari informasi dalam sebuah teks bacaan. Namun setelah berikut ini.
Kembali bersama Bapak di sini dan kita akan lanjutkan materi kita. Simak baik-baik ya anak-anak. Ayo, bagaimana tadi? Apakah sudah tahu bagaimana caranya menggali informasi dari sebuah teks? Masih ingat? Kalau belum ingat, Bapak ingatkan kembali. Jadi, menggali informasi dari sebuah teks bacaan bisa dilakukan caranya dengan menjawab pertanyaan dari kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan juga mengapa. Lihat contoh. Nah, seperti ini. Ini contoh yang pertama. Pertanyaan dari kata apa? Apa penyebab kabut asap? Penyebab kabut asap itu kita lihat jawabannya. Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Kemudian kita lihat contoh yang kedua ya anak-anak. Masih dari kata apa? Nih Bapak buat seperti ini. Apa saja zat-zat yang terkandung dalam kabut asap? Ayo, apa-apa zat-zatnya tadi? Kita lihat jawabannya. Zat-zat yang terkandung dalam kabut asap adalah ozon, ada sulfur dioksida, ada karbon monoksida, dan juga nitrogen oksida. Itu pertanyaan dari kata apa. Sekarang kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, ini ada kata siapa, di mana, bagaimana, dan juga mengapa. Kita lihat pertanyaan dari kata siapa anak-anak. Bapak kasih contoh satu lagi. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, siapa yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran? Jawabannya, yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran adalah pemerintah. Untuk pertanyaan di mana, bagaimana, dan juga mengapa, nanti kalian buat sendiri di rumah. Tidak perlu banyak anak-anak. Kalian cukup membuat masing-masing 2 pertanyaan. Dan Bapak yakin guru-guru kalian di sekolah sudah mengajarkan kalian bagaimana membuat pertanyaan. Dan juga Bapak yakin kalian pasti terbiasa sudah membuat pertanyaan. Dan perlu diperhatikan lagi anak-anak, pertanyaan ini itu tentang teks bacaan kita tadi. Jangan pertanyaan yang lain. Kita lanjut anak-anak. Bapak akan menjelaskan beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Jadi apa-apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Yang pertama, dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan juga tenggorokan. Yang kedua, dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronis. Nah, untuk kronis di sini anak-anak, ini kan ada paru kronis. Nah, kronis ini artinya penyakit yang terus-menerus atau tidak sembuh-sembuh, seperti itu. Penyakit parunya tidak sembuh. Kemudian yang ketiga, dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang keempat, dapat memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut akan mudah terjadi. Apa sih anak-anak ISPA? ISPA itu apa? Nah, Bapak jelaskan sedikit sini. Kita lihat satu persatu. Nah, infeksi di sini itu artinya masuknya bibit-bibit penyakit ke dalam tubuh kita. Infeksi saluran pernapasan artinya itu bibit-bibit penyakitnya masuk ke saluran pernapasan. Sedangkan akut itu artinya secara mendadak dan juga cepat memburuk. Artinya apa? Bibit-bibit penyakit tadi itu masuk ke saluran pernapasan sehingga menimbulkan penyakit yang mendadak dan juga cepat parah, sehingga perlu penanganan yang cepat oleh dokter ataupun juga tenaga kesehatan yang lain. Kita lihat yang terakhir, dapat menyebabkan polusi pada air bersih.
tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Nah, ini bahayanya anak-anak, bahaya daripada kabut asap bagi kesehatan. Nah, setelah tahu beberapa bahaya kabut asap, sekarang kita akan pelajari cara melindungi diri dari kabut asap tersebut. Apa-apa saja kegiatannya? Kalian perhatikan di sini. Kegiatan melindungi dari kabut asap itu antara lain, yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Artinya, kalau tidak ada hal-hal penting, lebih baik tetap berada di dalam rumah selama kabut asap berlangsung. Yang kedua, selalu gunakan masker jika harus bepergian keluar rumah. Ini jika memang mengharuskan kita keluar rumah, anak-anak itu sebaiknya atau seharusnya menggunakan masker. Dan juga perlu diperhatikan anak-anak, masker itu kita harus memakainya dengan benar. Artinya mulut dan hidung harus betul-betul tertutup. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah kebersihan masker itu sendiri. Kalau maskernya sudah kotor, jangan dipakai, dicuci dulu baru dipakai. Yang ketiga, minumlah air putih yang banyak dan juga lebih sering. Supaya apa? Supaya melarutkan kotoran-kotoran dan juga debu-debu yang menempel pada tenggorokan, supaya bisa keluar melalui kotoran yang kita keluarkan. Yang keempat, upayakan agar asap dari luar itu tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Caranya bagaimana? Dengan menutup pintu serta jendela. Ingat, ini hanya pada saat kabut asap berlangsung. Kalau kabut asapnya sudah reda atau hilang, sebaiknya pintu dan juga jendela itu dibuka kembali. Supaya apa? Supaya sirkulasi udara di dalam rumah itu berjalan dengan baik dan dapat menyehatkan alat pernapasan kita. Yang kelima, segeralah berobat ke dokter atau sarana kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan. Ini memang harus anak-anak. Jangan menunggu sampai parah. Sesegera mungkin ke dokter atau ke tenaga kesehatan hanya berobat apabila sudah mengalami gangguan kesehatan. Anak-anak, kita lanjut lagi ya. Dari penjelasan Bapak tadi, mari sama-sama kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi ini. Apa anak-anak kira-kira kesimpulannya? Kita lihat. Yang pertama, untuk menemukan informasi-informasi sebuah teks bacaan bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan dari kata apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan juga mengapa. Yang kedua, mengenai bahaya kabut asap tadi, beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan adalah yang pertama, dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dua, dapat memperburuk penyakit asma dan paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Ketiga, dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan dapat menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang keempat, dapat memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Dan yang kelima, dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Apalagi anak-anak kesimpulannya? Yang terakhir, di atas bahaya, sekarang kita lihat yang di bawah itu adalah kegiatan. Kegiatan melindungi diri dari kabut asap. Antara lain, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Yang kedua, selalu gunakan masker jika harus bepergian keluar rumah atau gedung. Yang ketiga, minumlah air putih yang banyak dan lebih sering. 4. Upayakan agar asap dari luar itu tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Dan yang kelima, segeralah berobat ke dokter atau sarana kesehatan terdekat bila mengalami gangguan kesulitan bernapas dan juga kesehatan lain.
Itu anak-anak kesimpulan kita hari ini pembelajarannya. Selanjutnya ini tugas. Tugas kalian adalah ini. Kalian Bapak minta menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Pertanyaannya apa, Pak? Kalian perhatikan. Yang pertama, sebutkan bahaya kabut asap bagi kesehatan. Bahayanya apa? Minimal 5. Yang kedua, sebutkan kegiatan yang dilakukan untuk melindungi diri dari kabut asap. Juga minimal 5. Kalau minimal 5, anak-anak berarti paling sedikit 5. 6 boleh tidak, Pak? 7 boleh tidak? Silahkan. Cuma jangan sampai kurang dari 5. Selanjutnya ini. Sekian. Apa maksudnya anak-anak? Sudah habis. Nah, demikian pembelajaran kita pagi ini. Pesan Bapak, kalian tetap semangat belajar walaupun kalian harus belajar di rumah sampai sekarang ini. Dan yang utama, kalian terus jaga kesehatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan menundukkan kepala, berdoa dimulai. Selesai. Cukup sekian dulu pembelajaran kita kali ini ya anak-anak. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.